Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfarel Putra Sadat, bisa dipanggil Alfarel, dengan NIM 2112 0123 140 140. Jadi pada penugasan mata kuliah PMA yang kedua, jadi saya mengambil dengan judul IoT Plant Monitoring System berbasis ESP32 dengan sensor kelembapan tanah dan cahaya. Lanjut ke deskripsi ringkas alat. Jadi sistem ini tuh merupakan sistem monitoring tanaman tuh berbasis IoT, digunakan untuk memantau kondisi lingkungan tanaman secara real time melalui jaringan Wi-Fi. Jadi itu alat ini tuh dibangun dengan mikrokontroler ESP32 yang terhubung dengan beberapa sensor. Itu ada kelembapan tanah, cahaya, lalu juga ada DHT22 itu suhu dan kelembapan tanah. Jadi nanti data hasil pembacaan sensor tuh ditampilkan pada I2C LCD, lalu nanti secara lokal setelah dikirim secara remote ke platform Bing untuk pemantauan melalui aplikasi smartphone atau web dashboard. Nah, ini ada komponen dan fungsinya secara ringkas. Jadi ada ESP32 itu mikrokontroler utama dengan Wi-Fi untuk IoT dan pengolahan data sensor. Lalu itu ada soil sensor, jadi untuk mengukur tingkat kelembapan media tanaman atau analog. Lalu ada sensor cahaya atau LDR itu untuk mengukur intensitas cahaya. Lalu ada sensor suhu atau DHT22 itu untuk mengukur suhu dan kelembapan udara. Lalu juga ada LCD I2C itu untuk menampilkan data sensor secara lokal. Lalu ada Bing IoT platform code untuk pengiriman data sensor melalui Wi-Fi. Lalu ada servo itu aktuator otomasi, atau misalnya kayak seperti penyiraman. Lalu juga ada Wi-Fi router itu media koneksi board ke internet Blink. Dan ini untuk diagram blok sistemnya. Ini ada soil moisture sensor sama light sensor, nanti akan terhubung dengan ke ESP32 nya. Lalu turun lagi ke LCD I2C sama Bing IoT. Nanti kedua ini tuh bakal terhubung melalui Wi-Fi. Lalu nanti outputnya ada di servo sama dengan di LCD-nya. Jadi ini untuk skematik rangkaiannya. Lalu kita ke instruksi alamat. Kata alamat, jadi untuk sistem ini tuh alamat tidak dipetakan seperti memori paralel karena semua sensor yang digunakan tuh bersifat analog langsung ke ADC, ESP32 dan I2C. Untuk LCD, jadi ESP32 ini menggunakan pin ADC analog to digital converter internal untuk sensor muka tanah dan LDR. Jadi serta modul I2C untuk LCD. Jadi tidak diperlukan address encoding seperti pada mikrokontroler dengan bus paralel tradisional, misalnya kayak 8051. Lalu untuk protokol I2C itu menggunakan alamat perangkat, misalnya kayak LCD dengan alamat 0.7 untuk komunikasi dua arah. Jadi ini untuk algoritma programnya. Yang pertama itu ada inisialisasi Wi-Fi untuk koneksi ke Blink, lalu inisialisasi sensor DHT22, soil dan ADR sebagai input ADC, lalu ada inisialisasi LCD I2C dan tampilan awal. Jadi ini untuk dalam loop utamanya, baca nilai analog dari sensor tanah, habis itu baca data suhu dan kelembapan dari sensor DHT22, lalu konversi dan tampilkan seluruh data di LCD, lalu kirim data sensor ke Blink lewat Wi-Fi, terus aktifkan aktuator atau servonya itu berdasarkan threshold tertentu, lalu loopnya terus menerus untuk monitoring secara real time. Dan ini untuk source kodenya. Nah, lanjut ke untuk ini adalah projectnya. Lihat ini semuanya itu terhubung nanti di ESP32. Jadi kalau misal kita di RAM, kamu itu connect dulu ke Wi-Fi nya atau ke Blink dulu, dan kalau misal udah ready kita bisa mainkan. Nah, nanti bakal outputnya muncul keluar
temperaturnya itu 24 derajat, humidnya 40%, cahayanya itu sekitar 5%, solar 79%. Ini bisa kita atur, dan nanti tergantung ke seberapa ininya nanti servernya itu bakal kebuka atau tutup. Oke, langsung ke penjelasannya. Ini untuk penjelasan operasional sistemnya. Jadi sistem bekerja secara real time, di mana USB itu membaca data sensor, jadi dari unsur sensor untuk kelembapan tanah, ada LDL, intensitas cahaya, lalu ada data gangguan suhu dan kelembapan udara. Jadi nilai sensor ini diambil melalui edisi internal, sedangkan tanpa lokal dikirimkan melalui LCD I2C. Jadi nanti data juga dikirim ke platform BIM IoT via Wi-Fi, sehingga user itu dapat memantau kondisi tanaman dari jarak jauh menggunakan aplikasi smartphone. Dan ini untuk referensinya dari Wokwi, ada Excel IoT BIM, bersama ada di sana. Mungkin itu aja, sekian dari saya. Mohon maaf.